birokrasi bahkan di tingkat yang paling lokal. Sikap Presiden Prabowo yang responsif untuk hal-hal yang berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat ini ya, ini bagus sih kalau diteruskan. Dan ini memang bisa menjadi pembeda antara Presiden Prabowo dengan Presiden sebelumnya Joko Widodo, dan juga dengan Wakil Presiden yang sekarang ini kan terus mulai kampanye dengan bagi-bagi buku, bagi-bagi susu dan sebagainya. Akhirnya netizen mulai membuat penilaian bahwa Presiden Prabowo dalam 1 minggu ini sudah memperhatikan 2 peristiwa yang berurutan yang memungkinkan orang melihat potensi pemberantasan korupsi itu akan dilakukan secara maksimal. Yang pertama, Prabowo memberi atensi sehingga akhirnya pagar 30 km itu yang tadinya misterius sekarang terkuak bahwa itu ada pagar yang ditanam oleh oligarki. Dan oligarki itu adalah oligarki Mulyono sebelumnya, karena itu dari tahun lalu, dari bulan Juli ternyata pagar itu udah ada, lalu Prabowo ambil alih. Jadi kita bisa sebut bahwa pagar Mulyono itu dibongkar oleh Prabowo, kira-kira begitu bercandaan netizen. Yang kedua, Prabowo memberi atensi pada seorang karyawan kecil di Depok yang merasa bahwa ada ketidakadilan karena dia dipecat setelah dia membongkar korupsi. Pada saat yang sama kita lihat Wakil Presiden itu kasak kusuk cari kamera hanya untuk memperlihatkan bahwa dia punya kerjaan, yaitu membagi-bagi goodie bag, pergi ke tempat-tempat di mana kerumunan itu akan mengingatkan dia bahwa dia adalah Wakil Presiden yang adalah anak mantan Presiden Jokowi. Yang berikutnya adalah bapaknya mengerahkan atau memperoleh kesibukan baru, yaitu kunjungan kerja, karena dia bukan lagi presiden. Kunjungan kerja di mana kemarin itu, Banjarnegara apa, yang diliput oleh media karena ada kontroversi di situ. Kurang lebih 200 aparat kepolisian harus mengamankan Pak Presiden. Tapi pertanyaannya, ini kunjungan kerja apa? Dan kalaupun kunjungan kerja itu dilakukan untuk satu aktivitas sosial, kenapa mesti ada pengerahan ratusan aparat itu untuk mengamankan Presiden? Berarti Presiden selalu dalam keadaan tidak aman. Jadi itu soalnya. Jadi kontras itu terlihat, dan itu saya kira mulai dibaca publik bahwa memang watak kepemimpinan itu berbeda. Itu Presiden Jokowi masih ketagihan kamera supaya selalu ada pemberitaan, sementara Presiden Prabowo itu memastikan bahwa bahkan di tingkat mikro itu semua hal yang menyangkut manipulasi kekuasaan itu, abuse of power, harus betul-betul dipangkas. Dan kontras ini yang akhirnya orang simpulkan bahwa memang ada upaya untuk membersihkan sisa-sisa feodalisme, sisa-sisa sebut aja kultur manipulatif dari rejim sebelumnya. Dan dalam upaya untuk membaca perbedaan itu, dugaan-dugaan publik adalah bahwa akan ada satu tindakan yang drastis setelah 1 hari, yaitu dengan cara yang bijak, perampingan kabinet. Sebut dengan cara yang mungkin lebih kasar, yaitu pemangkasan mereka yang masih terindikasi terkait dengan rejim sebelumnya. Saya kira itu analisis